memberikan masukan dengan nilai-nilai yang positif, konstruktif, yang baik, yang bagus. Kalau ada yang baik, kita luruskan. Kalau ada yang salah, ya kita benarkan, kita benahi. Maka majelis kita ini untuk hal yang semacam itu diadakan, untuk semacam itu diselenggarakan. Paham ya? Jadi dalam rangka untuk meluruskan akidah umat dari pemahaman-pemahaman yang salah, namun dimanage sedemikian rupa sehingga terkesan inilah yang benar. Maka di antara yang dimunculkan ke permukaan itu hadis baginda Rasulullah SAW yang cukup populer, wa idza sa'alta fas'alillah. Maka beliau menguraikan amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alta fas'alillah fa innahu la mustamsaka fihi wa la dalila liman is-su'ali aw at-tawassuli. Adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bunyi sabda Rasul itu adalah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau tidak meminta, maka mintalah kepada Allah, jangan kepada orang lain. Fa innahu, kata beliau sahibul kitab Profesor Dr. Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi Maliki. Sebab di negeri ini kalau kita nggak berikan embel-embel itu, rasanya pendapat itu ya pendapat kaleng-kaleng lah, ya. Kalau bahasanya orang apa? Balikpapan, kaleng-kaleng, ya. Nggak mantap, nggak cukup mantap, nggak cukup berbobot. Ya, maka padahal yang bersangkutan tuh tidak senang kalau beliau itu disebutkan gelaran-gelaran akademisinya itu. Itu pengalaman kami tatkala belajar dengan beliau. Kalau ada yang memanggil doktor, cukup ini panggil Sayyid, selesai. Artinya beliau bukan orang yang condong atau punya kecenderungan untuk suka pujian, suka sanjungan, tidak. Adalah sosok manusia yang tidak menyukai sanjungan orang-orang yang di sekitarnya. Kata beliau, fa innahu la mustamsaka fi. Ini hadis tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa kita jadikan acuan, tidak bisa dijadikan argumen, tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Itu artilah mustamsaka fi. Wala dalila liman is-su'ali aw at-tawassuli. Juga hadis tersebut tidak punya petunjuk, tidak punya nilai-nilai argumen untuk melarang memohon atau melarang bertawassul. Nggak ada kaitannya sebenarnya dengan tawassul dengan orang yang memohon-mohon. Lalu beliau mengatakan wa man fahima min dhahirihi man as-su'ali min al-ghairi mutlaqan. Adapun orang yang kemudian memahami dari teks hadis ini, memahami hadis ini secara tekstual, zahirihi, zahiril lafzi. Apa yang difahami? Man'at su'ali,
yaitu larangan untuk memohon, larangan untuk meminta minal ghair, dari yang selain Allah, secara mutlak, au man'it tawassuli au man'at tawassuli bil ghair alal itlaq, atau memahami larangan untuk bertawassul dengan yang selain Allah. Ya, hadis ini menunjukkan akan hal itu alal itlaq, maka faqad akhto'ah, maka dia, pemahaman yang seperti ini, dia telah salah, telah melakukan kekeliruan, telah melakukan kesalahan. Akhta'at tariqah, telah salah dalam metodologi disiplin keilmuan Islam. Wa ghalata nafsahu, dan dia telah salah langkah, menyalahkan dirinya kullal mughalatah, dengan kesalahan yang fatal. Karena metodologinya salah, hasilnya salah dan fatal. Paham ya? Wadhalika, kenapa demikian? Kenapa kita katakan salah? Li'anna man ittakhadhal anbiya'a was-salihina wasilatan ila Allah li jalbi khairin minhu azza wa jal aw daf'i syarrin kadhalik fahuwa laysa illa sa'ilan Allah wahdahu la syarika an yuyassira lahu ma talab. Sebab seseorang yang telah, atau siapapun yang telah menjadikan para nabi dan para sholihin itu sebagai wasilah, sebagai wasilahnya kepada Allah, sebagai sarana yang menghubungkan dirinya kepada Allah, di mana untuk mendatangkan kebajikan dari Allah, li jalbi khairin minhu azza wa jal, untuk mendatangkan nilai-nilai kebajikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, au daf'i syarrin kadhalik, atau untuk menghalau, menolak keburukan-keburukan yang datangnya juga dari Allah. Fahuwa laisa illa sa'ilan Allah, maka posisi orang itu adalah tak lebih dari seseorang yang memohon kepada Allah, tidak memohon kepada yang lain, memohon hanya kepada Allah wahdah, yang tunggal, tidak memohon kepada yang lain, yaitu an yuyassira lahu ma talab, agar Allah memudahkan untuknya dari apa-apa yang dia minta. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Tawasul tadi sebagai sarana memudahkan. Demikian audak asyarrin kadalik, mereka juga meminta untuk menghalau keburukan itu dari kehidupannya, yang datangnya juga dari Allah. Au yasrifa anhu ma sa'a mutawassilan ilaihi biman tawassala bihi, yaitu atau memohon agar Allah menghalau, ya, menghalau, meniadakan, mengusir keburukan-keburukan itu dari dirinya, ya,
masa'a, dari apa-apa yang buruk, yang menyakitkan, yang tidak mengenakkan, yang menyusahkan. Mutawassilan ilaihi, dalam posisi dia bertawassul kepada Allah melalui para nabi, para salihin. Biman tawassal bihi, itu dengan orang-orang yang dia tawassul dengan al-anbiya, as-salihin dan seterusnya. Maka posisi orang yang bertawassul itu, wahwa, posisi orang yang bertawassul itu adalah tidak lebih fi dzalika akhidun bis-sabab. Dia hanya menggunakan sebab saja. Sementara mengambil sebab itu bagian dari sunnatullah. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Nah ini min hadzal bab, akhdul asbab. Jadi berulang-ulang oleh beliau itu, diulang-ulang. Ya, seperti banyak hal dalam realita kehidupan ini. Ya. Orang haus otomatis sampai itu akan minum. Pertanyaannya, siapa yang menghilangkan dahaga? Airkah atau Allah? Kalau kita katakan Allah, kalau begitu airnya apa? Sarana. Ini babi tawassul. Kalau orang makan, apa yang dilakukan? Makan. Wah, ya orang lain al tawassul pun makan dia. Ya. Kenapa Anda makan? Padahal yang mengenyangkan siapa? Allah. Kenapa Anda makan? Karena makan itu mimbabi tawassul, mimbabi akhdil asbab. Tawassul sini dikatakan beliau mimbabi akhdil asbab. Maka kasusnya banyak dalam kehidupan ini dan kita tidak akan mungkin dapat mengelakkannya. Sakit minum obat, sakit ke dokter, hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Allah. Lah kalau Allah, kenapa Anda ke dokter? Kenapa Anda minum obat? Kalau Anda yakin yang menyembuhkan itu Allah. Demikian pula kenapa Anda makan, kenapa Anda minum? Sementara Anda yakin yang membuat kenyang perut Anda adalah Allah. Yang menghilangkan rasa haus dari tenggorokan Anda adalah Allah. Oh, itu min babi akhdil asbab. Nah, demikian juga tawassul min akhdil asbab. Paham ya? Itu yang dikatakan oleh sahibul kitab, wa huwa fi dzalika akhidun bis sabab. Alladzi wada'ahu Allahu liyanjahal abidu fi qada'i hawaijihim minhu azza wa jalla. Di mana Allah memang sengaja letakkan hukum itu tadi. Allah kalau letakkan di air ini menyegarkan tenggorokan, bisa menghilangkan, itu sudah Allah letakkan. Sehingga kalau seseorang menggunakan sarana ini, ya akan dia dapatkan apa yang dia inginkan. Paham ya? Begitulah seterusnya dalam realita kehidupan ini, termasuk tawassul bis shalihin wal anbiya dan itu. Kenapa? Karena Allah sudah apa itu? Wada'ahu wa fi dzalika akhidun bis sabab alladhi wada'ahu Allahu liyanjaha al-abidu fi qadhi hawajihim, agar seorang hamba itu dapat sukses di dalam memperoleh apa yang mereka inginkan dengan melakukan akhdul asbab. Dalam hal ini mereka bertawassul. Jadi kasusnya itu nggak beda-beda jauh.
Saat kita sakit kita berangkat ke dokter, saat kita sakit kita minum obat, saat kita membutuhkan sesuatu kepada Allah kita bertawassul. Kalau begitu kesimpulannya tawassul min babi akhdil bil asbab. Wa man akhadha bis sabab alladhi amara Allah bisulukihi linaili judihi fama sa'ala sabab bal sa'ala wadi'ahu. Maka orang yang telah memanfaatkan sabab itu, sarana tadi itu, sesungguhnya dia telah sementara orang menggunakan sebab tadi itu sudah sesuai dengan perintah Allah. Kalau seseorang kemudian menggunakannya, berarti dia sudah melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, dalam hal ini untuk mendapatkan apa itu rahmat Allah. Dan pada hakikatnya dia tidak memohon kepada sebab itu, tapi memohon kepada siapa? Sa'ala wadi'ahu, memohon kepada zat yang meletakkan unsur dalam sebab tadi itu. Seperti kasus kalau orang sakit minum obat, dia tidak memohon-mohon kepada obat itu untuk menyembuhkannya, tapi dia memohon kesembuhan dari siapa? Dari Allah yang telah meletakkan sebab-sebab kesembuhan di dalam obat itu. Paham ya? Sebagaimana kalau dia kelapar, dia makan, sementara dia yakin seyakin-yakinnya yang membuat dia kenyang adalah Allah. Maka tatkala dia makan, berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengenyangkan dirinya dengan makan tadi. Paham? Bukan memohon kepada makanan itu untuk mengenyangkan dirinya, bukan memohon kepada obat itu untuk menyembuhkan dirinya. Itu yang dimaksud fama sa'ala sabab bal sa'ala wadi'ahu. Siapa wadi'ahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqaulul qail, maka jika begitu perkataan seseorang, ya Rasulullah, uridu an tarudda aini, wahai baginda Rasul, aku menginginkan engkau untuk mengembalikan mataku. Matanya copot, matanya copot, dibawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, uridu an tarudda aini. Kan sahabat itu sadar-sadarnya bahwa Rasul tidak pernah kuliah medis, tidak pernah kuliah kedokteran, sehingga dapat mengeksekusi mata yang lepas untuk dikembalikan. Dan kalau itu pun dilakukan secara medis, butuh tempat ruang operasi yang steril, ya, butuh peralatan untuk melakukan hal itu, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Sementara bola mata itu sendiri sudah nggak steril, sudah kena debu, jatuh di bawah diambil, campur pasir. Paham ya? Paham ya? Maka apa yang dimaksud dengan ya Rasulullah uridu an tarudda aini adalah bahwa dia meminta kepada Rasul untuk mendoakan agar saat mata ini dikembalikan, Allah normalkan kembali melalui Rasulullah. Itu maksudnya. Maka kata beliau, tatkala seseorang mengatakan uridu an tarudda aini au an yazula annal bala, ya Rasulullah, doakan agar kita
bencana, musibah, petaka ini segera lenyap dari kami, segera lenyap dari negeri ini, ya. Au an yadhhaba maradhi, agar segera hilang sakitku. Itu tiada lain, fa ma'na dalika talabu hadhil asya' min Allah biwasitati syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya semua itu dimohon kepada Allah, tapi melalui syafaatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul punya link khusus. Kenapa? Karena Rasul sudah dijanjikan oleh Allah akan diberi apapun yang dimohonkan yang berkait dengan kepentingan dan kesejahteraan umat. Melalui firman-Nya, wala sawfa yu'tika fatardha. Kita gak punya itu, maka sahabat memanfaatkan hal itu. Maka artinya talabu hadil asya' minallah biwasitati syafaati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu harus? Karena tadi itu kita sadar bahwa Rasul punya kemampuan, bahwa Rasul punya kapasitas, maka kita manfaatkan kapasitas ini. Wa huwa kaqaulihi, itu persis, kasusnya persis dengan perkataan seseorang, ud'u li bikada washfa' li fikada. Sama aja. Doakan untukku. Ini. Agar Allah menyembuhkan diriku, agar Allah memudahkan rezekiku, agar Allah menguatkan imanku dan seterusnya. Sama itu. Ud'ullaha li. Ya. Ud'u li sama berarti apa itu? Agar Rasul mendoakan dirinya agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Ya. Maka wa qauli ud'u li bikada washfa' li bikada la farqa bainahuma, enggak ada perbedaan itu. Illa anna hadza asrahu fil murad. Nah, hanya saja yang kalimat yang sudah kita sampaikan tadi itu lebih jelas, lebih terang-terangan, ya. Nggak ada lagi sesuatu yang disembunyikan itu, dan lebih to the point, langsung kepada maksud dan tujuannya. Wa mithluhuma fi dzalika au awdahu qaulul mutawassit. Dan contoh yang lebih jelas lagi adalah perkataan seorang yang sedang bertawassul. Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika tuyassiru kada mimma yanfa au daf'a kada minasyarri. Itu yang lebih jelas lagi adalah seseorang yang sedang bertawassul memohon kepada Allah, mohonnya tetap kepada Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, tetap memohonnya kepada Allah. Binabiyyika, yaitu dengan kemuliaan nabimu, dengan keagungan nabimu, dengan kedudukan nabimu yang agung di sisimu. Tuyassira kada mimma yanfa', untuk engkau mudahkan hal ini dari hal-hal yang bermanfaat. Au daf'a kada minasyarri, atau menghalau, mengusir apa-apa saja dari keburukan-keburukan. Itu lebih jelas lagi. Tapi semua ini adalah min babi akhdil asbab. Ya, min babi akhdil asbab. Sementara akhdul asbab itu amat sangat ditekankan dalam syariat kita. Fal mutawassil fi dzalika kullihi ma sa'ala fi hajatihi illa Allah azza wajalla. Maka orang yang bertawassul itu
dalam hal ini semua yang sudah kita sampaikan tadi itu, tidaklah dia memohon untuk hajatnya itu terkecuali hanya kepada Allah dan hanya dialamatkan kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Rasul dalam hal ini hanya sebagai sarana. Rasul dalam hal ini mimbabi akhdil asbab. Wa bihadza ta'lam. Nah, dengan demikian Anda akan ketahui anna al-ihtijaj 'ala man at-tawassul biqaulihi 'ala salatu wassalam idza sa'alta fas'alillaha huwa mughalaqatun fi hamlil hadithi ala ma huwa zahirul fasadi min annahu la yasihhu li ahadin an yas'ala ghairallahi syai'a. Maka dengan ini kita ketahui, berhujjahkan, berargumentasikan dengan hadis ini, idza sa'alta fas'alillah, itu tidak bolehnya bertawassul adalah mughalaqah. Ini ada unsur pemelesetan, dipelesetkan. Sengaja hadis Nabi itu dipelesetkan. Selalu saya katakan, pemelesetan sebuah hadis itu adalah salah satu bentuk kebohongan terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Dan itu sering kali saya sampaikan. Kebohongan kepada Rasul itu bukan hanya saja, bukan terbatas pada memproduksi hadis palsu, tapi termasuk kebohongan kepada Nabi itu adalah memelesetkan hadis beliau, diterjemahkan dan diasumsikan sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan Rasulullah SAW. Paham ya? Mughalatah fi hamlil hadithi, dalam hal menafsirkan hadis Rasulullah SAW ada ma huwa dhahirul fasad. Sementara kalau diterjemahkan seperti itu, jelas itu kerusakannya jelas, akan bertolak belakang, berselisihan dengan realita kehidupan. Iya, maka kita katakan orang yang makan, kenapa makan? Supaya kenyang, syirik. Minum, kenapa minum? Haus, syirik. Karena yang memberikan kenyang itu dan menghilangkan haus itu siapa? Allah. Kenapa kau mintanya kepada air, kepada nasi? Ini zahirul fasad, akan merusak tatanan kehidupan yang sudah ada. Mafhum? Orang sakit ke dokter, syirik. Orang sakit minum obat juga syirik. Kenapa? Karena sudah tahu yang menyembuhkan itu Allah. Kenapa harus ke dokter? Kenapa harus minta ke dokter? Kenapa harus mohon ke dokter? Kenapa harus minum obat? Kenapa harus berharap dari obat? Nah, ini zahirul fasad. Ya. Jelas sekali kerusakannya. Ya, maka kata beliau, kalau hadis ini diartikan, diterjemahkan sebagaimana yang sudah diterjemahkan oleh mereka-mereka yang ahli tawassul itu, maka akan jelas sekali zahirul fasad. Ya, kenapa? Karena akan berseberangan, berselisih dengan realita kehidupan yang sudah ribuan tahun dijalankan oleh manusia ini. Paham ya? Wa bihadza ta'lam anna al-ihtijaj 'ala man at-tawassul bi qouli alaihi salatu wasallam idza sa'alta fas'alillaha wa mughalatatun fi hamli hadithi 'ala ma huwa zahirul fasad min annahu la yasihhu li ahadin an yas'ala ghairallahi syai'a. Yaitu di mana orang enggak boleh meminta, siapapun meminta kepada yang selain Allah dalam bentuk apapun, termasuk minta kenyang, minta agar hausnya hilang, minta sembuh dari selesmanya, ya, dengan ke rumah sakit, dengan ke dokter, dengan minum obat, enggak boleh.
Nah ini kan rusak tatanan dunia kalau seperti ini. Paham ya? Ya, termasuk nggak boleh beraktivitas, nggak boleh berdagang. Kenapa? Karena rezeki orang sudah ditentukan. Paham? Nggak perlu buka toko. Tokonya, rukonya dibuat majelis saja, majelis taklim. Ya, kenapa? Karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Begitu dalilnya. Jadi kalau kita berdagang itu artinya sama aja kita meminta kekayaan dari dagangan kita. Ini jadi zahirul fasad. Rusak tatanan dunia ini. Paham ya? Fa inna man fahima hadha min al-hadithi faqad akhta'al khata'a kullah. Nah, kalau ada orang yang memahami dari hadis ini dengan pemahaman yang seperti itu, faqad akhta'al khata'a kullah, maka dia telah melakukan kesalahan ya dari semua lini kehidupan, dari semua aspek kehidupan. Enggak ada yang benar, semuanya salah. Mau minum padahal kehausan, jangan, salah. Karena yang mengusir kedahagaan itu adalah Allah. Ya mati hanya karena kehausan. Apa mah? Wa yakfi fi bayani hadzal khata' anna al-hadits nafsuhu innama huwa jawabun minhu alaihi salatu wassalam li su'ali Ibnu Abbas rawi al-hadits. Nah, dan cukup bagi kita untuk menjelaskan akan nilai kesalahan ini itu adalah bahwa hadis itu sendiri ya innama huwa jawabun minhu alaihi salatu wasallam li su'al Ibnu Abbas. Hadis itu sendiri sebenarnya posisinya sebagai jawaban dari Rasul untuk pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Jadi kesalahan orang itu adalah jika dia menafsirkan sebuah hadis sementara dia tidak tahu sababul wurudnya. Sebagaimana orang itu akan salah langkah jika menafsirkan sebuah ayat sementara dia tidak tahu sababun nuzulnya. Itulah masalahnya. Dia nggak tahu sababul wurud hadis ini, lalu dia comot saja dari zahirul lafaz. Maka yang terjadi kesalahan yang fatal. Sementara hadis ini sababul wurudnya adalah kalimat idza sa'alta fas'alillah, itu jawaban baginda Rasul terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Rawi hadis, perawi hadis itu sendiri, yaitu ba'da tashwiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu an yas'alahu. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan memotivasi ya, membuat Ibnu Abbas itu ada keinginan dan kerinduan untuk bertanya. Karena Rasulullah SAW sebelumnya mengatakan, fa'innahu qala lahu, Rasul berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Sebab Rasul sebelumnya mengatakan, ya gulam, wahai ananda. Jadi khitabnya ini kepada siapa? Ibnu Abbas. Wahai ananda. Meskipun posisinya dia saudara Misan, tapi kan karena beda umur ya, ayah Abdullah bin Abbas itu paman Nabi, usianya nggak jauh-jauh, hampir sama dengan baginda Rasulullah SAW, nggak beda jauh. Maka terhadap putranya, putra pamannya, itu posisinya seperti putra beliau sendiri. Maka bahasa yang digunakan, ya ghulam, wahai ananda, ala u'allimuka kalimatin, maukah aku berikan kepadamu ilmu pengetahuan, yaitu beberapa penggal kalimat
yanfa'allahu bihinna, yang senantiasa Allah akan memberikan kemanfaatan kepadamu dengan kalimat-kalimat yang akan aku ajarkan kepadamu itu. Nah ini kan, maka kata beliau, fa ayu tahridin ala su'ali ajmalu min hada. Adakah motivasi, pemberian motivasi yang lebih baik, lebih indah dari apa yang telah Rasul lakukan kepada Ibnu Abbas? Aku ajarkan sesuatu yang insya Allah kemanfaatannya sepanjang hayat. Yanfa'ukallahu bihinna, Allah senantiasa akan memberikan kemanfaatan pada dirimu, senantiasa. Oleh karena itu menggunakan fi'il mudhari' yufidu ma'na dawam wal istimrar. Senantiasa engkau akan merasakan kemanfaatannya dengan kalimat-kalimat ini, dengan petuah-petuah ini. Sehingga Ibnu Abbas termotivasi, tertarik. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bala, ya kenapa tidak? Aku mau. Iya wahai Rasul. Itu kata-kata bala. Bala, ya aku mau, karena aku ingin Allah memberikan kemanfaatan kepada diriku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab Ibnu Abbas, mengajarkan apa yang dijanjikan beliau kepada Ibnu Abbas. Faqala bihadzal hadits, di antaranya idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Walau jaraina ala hadzal wahmi ma sahha ala muqtadahu an yas'ala jahilun aliman. Nah sekarang kalau hadis di atas itu kami fahami sebagaimana yang mereka fahami, kami memahami sebagaimana yang mereka fahami, kan mereka kampanyekan pemahaman ini kan ya, kalau syirik, kalau Rasulullah SAW kada wa kada, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita terapkan dan perlakukan pengertian hadis ini seperti yang dimengerti oleh mereka, paham? Oleh karena itu dikatakan walau jaraina ala hadzal wahmi, bukan ala hadzal fahmi tapi ala hadzal wahmi. Kenapa? Karena pemahaman seperti ini nggak layak untuk dikatakan sebagai pemahaman. Ini bukan pemahaman, tapi ini halusinasi, waham. Paham ya? Lihat detilnya Shahibul Kitab memilih kosakata itu. Tidak dikatakan faham, tapi dikatakan apa? Waham. Karena pemahaman seperti ini, pemahaman yang salah dan keliru dan fatal ini nggak layak untuk dikatakan sebagai semua pemahaman, tapi sebuah halusinasi. Anda memahami ini, Anda berkhayal bahwa Nabi pernah mengatakan kalimat ini dengan pemahaman yang seperti ini. Itu waham itu. Paham ya? Ma sahha ala muqtadahu an yas'ala jahilun aliman. Maka dampaknya, akibatnya apa? Nggak boleh tatkala ada orang bodoh bertanya kepada orang yang pandai, yang pintar. Murid nggak tahu pelajaran, nggak boleh tanya sama dengan kepada ustadznya. Kenapa? Idza sa'alta fas'alillah. Jadi kalau ada santri nggak tahu kan, ya Allah, bagaimana jawabannya ini ya Allah? Kira-kira begitu. Iya. Ada soal ujian, iya. Murid karena males, iya, kesulitan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian itu. Ya, bertanya kepada siapa dia? Kalau menurut idza sa'alta fas'alillah,
pengertiannya seperti itu, seperti yang dipahami oleh mereka, maka sang murid nggak boleh meminta kepada siapa-siapa atau melihat jawaban kunci jawabannya, tapi minta langsung pada siapa? Kepada Allah. Iya. Maka sang murid mengatakan, ya Allah, jawabannya nomor sekian apa? Ini kan konyol. Faham ya? Faham? Ya. Kata beliau, walau jalaina ala hadzal wahmi ma sahha ala muttabahu an yas'ala jahilun aliman. Orang bodoh nggak boleh tanya sama orang pintar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza sa'alta fas'alil. Iya. Wala waqi'un fi malakatin ghautan. Juga orang yang sudah nyaris apa itu? Celaka. Iya. Nggak boleh minta tolong. Ya, ini ada orang sudah tolong, tidak tenggelam. Ya, nggak boleh minta tolong. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolongnya kepada Allah. Ini kan rusak dunia ini kalau kita pahami dengan secara seperti ini. Ya, orang di luar Islam mengatakan ini konyol. Apa? Paham? Ya. Orang sudah mau mati, tolong, jangan tolong syirik. Kalau minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kan ya, rusak tatanan dunia ini ya. Betul? Wala waqi'un fi mahdakatin ghautan. Jadi kalau ada orang sudah hampir mati celaka, nggak boleh minta tolong. Mimman tatawaqqafu dajatuhu ala ighathati. Padahal kalau kita tolong dia akan selamat. Kita lemparkan ban, dia akan selamat. Tapi ingat hadis kata Nabi idza sta'adda fasta'id billah. Apa benar Nabi mengajarkan kekonyolan seperti ini? Jawabannya pasti tidak. Paham ya? Nah, oleh karena itulah jadilah kita generasi muslim akal sehat. MAS, muslim akal sehat. Kenapa? Karena hari ini banyak muslim yang akalnya nggak sehat, sehingga memahami teks-teks hadis dengan salah dan keliru. Paham ya? Kita kampanyekan tuh MAS, ya, generasi emas, generasi muslim akal sehat. Ya. Orang mau ke dokter sakit, kenapa dokter? Haram, nggak boleh syirik itu. Kenapa? Idza sta'anta fasta'in billah. Ini kan gimana gitu? Apa? Hah? Ya mati konyol gitu. Itu korban dari tadi itu akalnya nggak sehat. Ya. Jadi kita kampanyekan saja tuh MAS ya. Generasi emas, generasi muslim akal sehat. Jadi santri akal sehat. Jadi ustadz pun ustadz akal sehat. Jadi kalau ustadznya akalnya nggak sehat, muridnya pasti dipastikan tidak akan berakal sehat. Ya. Jadi ustadz pun ustadz akal sehat, masuk grupnya UAS, tapi bukan ustadz Abdul Somad, bukan. Ustadz akal sehat. Paham ya? Disingkat UAS. Ya. Wala da'inun madinan qada'a ma alaihi. Juga demikian. Alhasil semua tatanan kehidupan, kalau ada orang berhutang, ya, mau membayar hutangnya, ya, tolong saya berikan kelonggaran untuk membayar ini. Ya. Kita katakan minta tolong kepada Allah. Iya. Debt kolektornya mengatakan apa? Minta tolong kepada Allah, jangan kepada saya, syirik. Mau? Wala mustaqridin qardhan. Juga demikian orang yang butuh duit. Tolong saya berikan pinjaman. Jawabannya sama. Kalau minta tolong kepada Allah.
Lah ini kan jadi rusak tatanan kehidupan kita. Walamma sahha lin-nasi yaumil qiyamah an yas'alun nabiyina asy-syafa'ah. Juga demikian, puncaknya juga nggak boleh kelak di hari kiamat manusia meminta syafaat kepada para nabi-nabi itu. Yang punyanya hanya meminta syafaat kepada siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Wala sahha li nabiyillah Isa an ya'murahum bisu'aliha sayyidul mursalin. Juga enggak boleh, enggak sah juga itu. Berarti Nabi Isa salah dalam hal ini. Tatkala umat datang kepada beliau, kata beliau, ini bukan makom saya. Saya enggak mampu untuk menolong kalian. Kalian datangi saja. Dan menunjuk kepada Rasulullah SAW. Salah langkahnya siapa itu? Sayyidina Isa. Kenapa? Kan maksudnya kalau kalian minta tolonglah kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Jadi tatkala Nabi Isa mengarahkan kepada Nabi Muhammad, ini langkah yang salah. Semua nggak ada yang benar, salah semua. Yang benar hanya kelompok mereka ini saja. Ya, sampai Nabi Isa pun salah. Fa inna dalila ala muqtada hadzal wahmi alladhi tawahhamuhu amun. Jadi persepsi sebagaimana yang mereka persepsikan itu sifatnya umum, yasmulu adama sihha ma dzakarnahu wa ma lam nadhkurhu. Yaitu apa? Tidak bolehnya hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi itu. Kan masih banyak lagi. Ya dalam hidup ini ya nggak terbatas pada satu persoalan. Apa saja, ya. Pokoknya minta tolong nggak boleh. Minta tolong ini, syirik. Minta tolong bawakan ini, syirik. Semuanya syirik. Iya. Ya. Nanti ada orang tua minta tolong seberangkan kepada anaknya, nggak boleh, syirik. Iya. Orang itu aja sudah tua. Iya. Minta dibantu. Kalau minta bantuan kepada Allah. Hanya dari duduk saja mau berdiri nggak mampu orang tuanya karena sudah apa itu sepuh. Maka dia, anak bantu ayahmu ini. Anaknya kebetulan ikut pengajiannya orang lain yang sakit tadi itu. Ayah kalau minta tolongnya kepada Allah. Ini kan selesai sudah, ya selesai. Yasmulu ada masihati ma dzakarna wa ma lam nadhkurhu. Dan masih banyak lagi yang belum disebut. Ya, dari seluruh aspek kehidupan ini akan gagal total. Karena gagal di dalam memaknai hadis Rasulullah SAW secara benar. Fa in qalu innal mamnu'a innama huwa su'alul anbiya was salihin min ahli al-qubur. Kalau diputar lagi oleh mereka. Yang dimaksud yang dilarang itu meminta-minta kepada para nabi dan para solihin dari ahli kubur. Kalau minta tolong pada dokter nggak apa-apa, minta tolong kepada yang lain nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu minta tolong kepada para nabi, para solihin, ya, min ahli kubur, karena mereka itu sudah min ahli kubur, sudah wafat. Ini yang nggak boleh. Nah kalau ini alibinya, kalau ini alasannya adalah dikatakan innamal mamnu'a innama huwa su'alul anbiya'i was salihin min ahli al-quburi fi barazikhihim li'annahum ghairu qadirin. Alasannya li'annahum ghairu qadirin, karena mereka itu nggak sanggup lagi, sudah dikubur, mati. Faqad sabaqa raddu hadzal wahmi mabsuta. Ini sudah pernah kita counter, kita jawab, ya, apa itu secara panjang lebar. Tetapi kita ulang supaya apa itu tidak pupus dari memori kita, tidak hilang dari memori kita. Kesimpulannya begini, secara ringkas seperti ini. Innahum ahya, bahwa para nabi, para sholihin itu di dalam kubur mereka hakikatnya mereka itu hidup, ahya. Kalau ahya, sami'una qadiruna. Karena min lawazimil haya as-sama'.
Mereka itu mendengar. Mereka itu qadiruna ala syafa'ati wa du'a. Mereka itu sanggup, punya kesanggupan untuk berdoa dan untuk memberikan pertolongan. Sanggup untuk berdoa dan memberikan pertolongan. Wa hayatuhum hayatun barzakhiyatun. Hanya saja kehidupan yang dimaksud mereka itu hidup adalah kehidupan di alam barzakh. Di alam barzakh. La'iqatun bimaqamihim, yang itu selaras dengan keadaan mereka saat ini. Pastinya beda dengan kehidupan kita di alam ragawi, sementara mereka di alam arwah. Beda itu. La'iqatun bimaqamihim, yang selaras dengan keadaan mereka saat ini. Yasihu biha naf'uhum bid-du'a wal istighfar, di mana sah-sah saja mereka itu memberikan kemanfaatan dengan cara berdoa dan cara memohon ampun kepada Allah. Wal munkiru lidzalik. Nah, kalau ada orang yang mengingkari akan hal ini, bahwa para nabi, para saleh itu hidup di alam barzakh mereka, tapi dengan kehidupan alam barzakh yang bisa memberikan kemanfaatan dan bisa untuk mendoakan, bisa meminta istighfar untuk orang-orang yang memohon istighfar kepada mereka. Nah, kalau ada orang yang mengingkari akan hal ini, wal munkiru lidzalik, dan orang yang menolak dan mengingkari hal-hal yang seperti ini, akhaffu ahwalihi annahu jahil, maka sebutan yang paling ringan untuk orang seperti ini, sampean ini goblok. Annahu jahil, bahwa pian ini goblok. Itu sebutan yang paling ringan. Paham ya? Paham ya? Annahu jahil. Bima yakadu yalhaqu bil mutawatir min sunnati alaihi salatu wassalam. Ya. Bodoh tidak tahu menawarkan apa akan sesuatu yang nyaris menjadi sesuatu yang mutawatir. Mutawatir itu adalah informasi yang tak terbantahkan. Nah, sesuatu yang nyaris menjadi sesuatu yang mutawatir dia nggak tahu. Kan ini, Anda kalau nggak tahu ini jangan bicara soal agama. Paham ya? Jangan berbicara soal agama. Karena sesuatu ini yang kita bicarakan ini nyaris menjadi informasi yang mutawatir. Mutawatir itu yang tak terbantahkan. Ad-dalu ala anna mautas mu'minin lahum fi hayatihim al-barzakhi al-ilm was-sama' wal-qudrah ala du'ai, di mana hadis itu atau peristiwa itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mati dari kalangan kaum mukminin, bahwa mereka itu memiliki kehidupan, tapi kehidupan di alam barzakh, kehidupan alam barzakh. Apa yang mereka miliki? Al-ilm. Mereka mengetahui. Ada mengetahui orang yang berziarah, orang yang membacakan Fatihah, orang yang mendoakan, iya, sementara dia dalam barzakh. Itu tahu. Yang kedua, mendengar, wasama. Sehingga ketika kita berziarah, assalamualaikum bil khitab. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Paham ya? Yang ketiga, wal qudrah ala du'a. Dan mereka sanggup untuk berdoa, memohon kepada Allah untuk kita-kita yang hidup ini. Wa ma sya'allahu min tasarrufat. Dan apa saja yang dikehendaki oleh Allah dari kegiatan aktivitas di alam barzakh itu untuk mereka. Itu umumnya kaum mukminin. Fama dhannu bi akabiri ahli barzakh minan nabiyyin wa sa'ir salihin.
Lalu apa kata Anda? Apa komentar Anda dengan tokoh-tokoh di alam barzakh? Seperti di alam dunia ada tokoh-tokohnya, maka di alam barzakh juga ada tokoh-tokoh alam barzakh. Jadi sudah jawab, kalangan para nabi samakah? Enggak, pasti nggak sama lah, levelnya berbeda. Wasairus sholihin, dan orang-orang soleh, pastilah antara kita kalau menghuni alam barzakh akan berbeda. Misalnya dengan orang soleh ya dari belahan pulau Kalimantan ini, apa mah? Contoh guru sekumpul, samakah dengan jamaahnya? Jawabannya pasti beda. Samakah Datuk Kelampean dengan jamaahnya? Pasti jawabannya beda. Perbedaannya juga di alam barzakh sama, berbeda. Nah, kalau jamaahnya tidak bisa mendengar, bisa memantau, bisa melihat, bagaimana dengan Datuk Kelampeannya? Mampu mak? Mampu mak? Minad nabiyyin wa sairis salihin. Nah, kita berbicara ini bukan tanpa dasar. Wa fi haditsil Isra. Nah, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, dan hadisnya as-sahih, yang sahih, hadisnya sahih. Ya. Sementara peristiwa Isra dan Mi'raj sendiri itu adalah peristiwa yang bersifat qat'i. Anda bantah, Anda murtad. Kenapa? Binasil Quran. Binasil Quran. Nah, dalam hadis sahih tentang Isra dan Mi'raj itu, bahkan hadisnya masyhur, dalil masyhur, hadis cukup kesohor, cukup kondang, cukup dikenal oleh kalangan luas kaum muslimin. Apa yang terjadi? Ma fa'alal anbiya'u alaihimus salatu wassalam ma'a khairihim. Apa yang telah dilakukan oleh para nabi itu dengan penghulu mereka, manusia terbaik dari kalangan mereka. Itu siapa? Rasulullah SAW. Ya, khairihim Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Minas salati khalfahu, sholat jamaah. Sholat jamaah. Pertanyaannya, orang melaksanakan sholat itu artinya apa itu? Aktivitas bukan? Bisa beraktivitas. Sholat bersama baginda Rasul SAW, dan Rasul menjadi imamnya, mereka jadi makmumnya. Aktivitas bukan? Aktivitas. Minas salati khalfahu wal khutbati baina yadayhi. Lalu khutbah, sambutan-sambutan yang dilakukan di hadapan Rasul SAW. Disambut Rasul itu bagaikan tamu agung. Masing-masing nabi menyambutnya dan menyampaikan kata sambutan di depan siapa itu? Rasulullah. Layakkah mayit memberikan sambutan? Kalau kita anggap ini mereka mayit, mungkinkah mayit memberikan sambutan? Mungkinkah mayit melakukan aktivitas sholat jamaah? Wa du'ai lahu fis samawat. Dan tatkala Nabi kemudian melanjutkan Mi'raj, iya, Mi'raj, masing-masing mendoakan untuk Rasul, menyambut dan mendoakan. Paham ya? Dan hatta annal ummata ma dhafirat, sampai ini sesuatu yang tak terbantahkan. Umat ini beruntung, mendapatkan, memperoleh keberuntungan. Apa keberuntungan itu? Bitakhfifi khamsina salah ila khamsin fi kulli yaumin wa lailah bi syafaati sallallahu alaihi wasallam al mutaaddidah illa ba'da isyarati
kalimillahi Musa ibn Imran biha alaihi salatu wassalam, biha alaihi sallallahu alaihi wa alaihi assalam, bahwa umat ini mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan keringanan dari 50 waktu sholat hanya menjadi 5. Yang pertama itu terjadi karena syafaatnya begini Rasulullah SAW. Al-muta'addidah, yang mana? Yang tadi itu pergi pulang berkali-kali karena syafaatnya Nabi, karena kepedulian Nabi. Tetapi syafaat itu terjadi tersebabkan apa? Bi isyarah, dengan isyarat, yaitu kalimillah, sosok Nabi yang berjuluk kalimullah, yaitu Sayyidina Musa alaihissalam. Pertanyaannya, itu terjadi kapan? Antara Nabi dan Sayyidina Musa ada rentang waktu berapa lama itu? Ribuan tahun. Loh, Nabi Musanya itu masih hidup, masih makan nasi, ya, lauknya ikan papuyu, ya, misalnya begitu, ya, atau sudah wafat. Paham? Maka jawabannya adalah sudah wafat dan sudah ribuan tahun. Kalau begitu, masukan yang diberikan oleh Sayyidina Musa kepada Rasulullah ini, itu kegiatan orang mati apa orang hidup? Pertanyaan. Anda suka, Anda tidak suka, Anda beriman, Anda tidak beriman, Anda sudah menikmati hasil dari pertemuan Nabi dan hasil masukan dari Sayyidina Isa kepada Rasulullah. Itu yang jelas. Tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu berkat masukan dari Sayyidina Musa kepada Rasulullah SAW. Paham ya? Kalau begitu, ada nggak kehidupan alam barzakh? Anda suka, Anda tidak suka, Anda percaya, Anda tidak percaya, tapi Anda sudah menikmati fasilitas dari orang-orang yang hidup di alam barzakh. Apa fasilitas itu? 5 waktu dalam sehari semalam itu. Ya. Kalau jika bukan karena Sayyidina Musa alaihissalam, maka Anda akan melaksanakan sholat itu 50 waktu. Paham ya? Dan itu tidak terbantahkan. Hadisnya masyhur dan sahih, berkaitan dengan sebuah peristiwa. Artinya kalau kita bicara Isra, di antara cerita yang diangkat pasti tentang ini. Dan itu yang bukan di antara cerita, itu yang paling utama. Kalau bicara Isra, bicara sholat. Kalau bicara sholat yang 5 waktu. Bicara sholat 5 waktu, ini hasil akhir. Tadinya 50 waktu. Kok bisa? Maka akan menyangkut cerita Nabi Allah Musa. Paham ya? Mereka di alam barzakh, artinya sudah mati. Tapi kita jawabnya, mereka hidup di alam barzakh. Kalau alasan Anda nggak boleh meminta bertawasul, meminta tolong kepada orang-orang yang mati dari kalangan para nabi dan para sholihin, maka jawabannya Anda terlambat dalam berpikir. Lambat dalam berpikir. Contoh kasus yang paling konkret dan tak terbantahkan adalah peristiwa sholat 5 waktu. Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad ada perbedaan waktu ribuan tahun. Artinya dapat dipastikan Nabi Musa yang waktu itu sudah wafat. Kok bisa orang wafat beraktivitas? Kok bisa orang wafat memberikan masukan? Bahkan bukan sekali.
irji' ila rabbika fas'al at-takhfifa. Itu berulang-ulang, 10 dikurangi sampai puncaknya 5. Maka kalau Anda pikir mereka itu mati, Anda gagal faham. Maka artinya tatkala kita meminta sementara mereka sudah di alam barzakh, itu karena mereka hidup di alam barzakh mereka. Mereka bisa mendengar, mereka bisa memohon kepada Allah, persis seperti hadis Rasul SAW. Iya. Amal umatku dilaporkan kepadaku pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Kalau aku melihat kondisi umat itu tidak baik, kalau baik, aku bahagia, senang. Hamidullah wa in wajadtuhu khairan hamidullah. Kalau aku lihat kondisi umat itu baik-baik saja, aku bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, istaghfartullah lahum, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi laporan itu rutin tiap Senin dan Kamis, dan direspon oleh Rasul dengan istighfar. Paham ya? Jelas ya? Nah, wa bihadza yatabayyan, maka dengan kasus ini tampak jelaslah oleh kita annal maqsuda minal hadithi laisa ma tawahhamuhu, bahwa maksud daripada hadis di atas itu bukan seperti yang mereka persepsikan, bukan seperti yang mereka fahami, bukan seperti yang mereka asumsikan, lalu pemahaman itu disebarluaskan, meracuni akidah umat Islam. Itu masalahnya. Kenapa forum ini dilakukan? Karena kita ini ingin bebas dari racun-racun tadi itu. Iya, anggaplah majelis kita ini, iya, kan ada sekarang itu apa itu terapi totok, iya, untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Nah, ini kita untuk menghilangkan racun-racun akidah dalam batang tubuh akidah kita. Faham ya? Maka lahirlah kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, supaya akidah umat sehat kembali setelah diracuni dengan berbagai macam toksin akidah. Nah, majelis ini adalah untuk mentotok akidah kita agar terbebas dari toksin akidah. Paham ya? Nah, wa bihadza tabayyan anna al-maqsuda min hadits laisa ma tawahhamuhu fa innahu fasidun wadihul fasad kama tabayyan wa innamal maqsudu minhu at-tarhib. Kalau begitu maksudnya apa hadis ini? Kata beliau, maksud daripada hadis ini adalah at-tarhib, peringatan, sekaligus nadanya setengah mengancam. Min su'alin nasi amwalahum, untuk tidak meminta-minta harta benda orang lain. Seorang muslim itu amat sangat tidak dianjurkan saat dia melihat orang kayanya dipepet-pepet lalu minta-minta. Itu bukan bagian dari ajaran Islam, siapapun Anda. Paham ya? Jadi at-tarhib min su'alin nasi amwalahum bila hajah, tanpa ada kebutuhan. Paling tidak kebutuhannya adalah kebutuhan pribadi dia. Tapi kalau ada orang kaya, aku mengetuk hati Anda untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah anak yatim dan rumah jompo, nggak apa-apa. Aku ketuk hati nurani Anda untuk berpartisipasi dalam pembangunan masjid, nggak apa-apa.
Aku ketuk kesadaran Anda wahai orang kaya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan lembaga pendidikan Islam. Mboten nopo-nopo. Iya, bukan untuk pribadi. Artinya memohon bila hajatin. Toma'an fiha. Itu sekedar dilakukan karena dia mengincar harta orang kaya itu saja. Nah, ini dalam Islam tidak dibenarkan. Wa targhibu fil qanaah, pada saat yang sama ada dorongan, ada memberikan motivasi, ajakan. Ya, untuk apa? Fil qanaah, agar orang itu punya sikap nerima apa yang sudah Allah takdirkan untuk dirinya. Bukan pasrah terhadap nasib, enggak. Tapi qanaah itu menikmati apa yang sudah dia peroleh, mensyukuri apa yang sudah dia peroleh. Maka resep untuk mendapatkan qanaah ini bagaimana? Kata Rasul SAW atau kata ahlul hikmah, jika engkau memandang soal materi duniawi, maka pandanglah orang yang di bawah engkau agar engkau mampu bersyukur. Jangan engkau pandang orang yang lebih daripada dirimu. Engkau naik Agya ngelirik orang yang pakai Mercy, pasti kesannya kurang. Saya pengen yang seperti itu. Padahal dulunya waktu naik motor dia ngelirik Agya, ya Allah, kapan saya punya Agya? Ya. Tapi begitu dapat Agya, dia ngelirik yang punya Mercy, pengen lagi Mercy, dan begitu seterusnya. Kenapa? Penyakitnya di sini. Sebab kata Allah, kata Rasul SAW, talibud dunya kasyaribi ma'i bahrin. Pencari dunia, pengejar rupiah, pemburu dolar, itu seperti orang yang minum air laut. Makin banyak dia minum air laut, makin banyak kadar garam terserap dalam tubuh, makin hauslah ia. Maka kesan rata-ratanya, seorang pelaku bisnis makin sukses, makin dia terpacu untuk lebih mensukseskan jaringan bisnisnya. Tadinya punya satu lokasi saja, dan yang satu lokasi ini sudah cukup. Allah tambah 2 lokasi. Merasa sudah tercukupi? Enggak. Pengen cabang yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya begitu. Kenapa? Karena hakikatnya kasyaribi ma'i bahrin, seperti orang yang minum air laut. Asin, kadar garamnya tinggi. Jika terserap dalam tubuh, yang ada adalah kita makin haus. Maka tidak ada kata, tidak ada istilah bahwa orang itu libur untuk mencari rupiah, pensiun untuk mencari rupiah, nggak ada itu. Pensiun dari pekerjaan iya, karena faktor usia dia dipensiunkan, iya. Tapi setelah pensiun apa dia? Iya, cari kesibukan. Awas aja cari kesibukan supaya nggak cepat pikun. Iya, kerja ini. Padahal sebenarnya yang mendorong dia untuk bekerja itu bukan karena untuk mencari kesibukan, tapi hausnya dia akan nilai rupiah tadi. Seyogyanya orang yang pensiun itu menyibuk, kalau dia ingin kesibukan gampang, mudah, gelar sejadah, ambil tasbih, bertasbihlah Anda, beristighfarlah Anda, jangan melakukan aktivitas yang lain. Mafhum? Kalau memang tidak ingin pikun, banyak zikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Mafhum? Nah, tetapi itulah kenyataannya. Jadi tomak.
Yang kedua, pencari dunia itu akan tertular virus. Tertular virus. Apa itu? Virus toma' wal jasya. Toma' wal jasya. Nggak pernah merasa puas, selalu ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah. Dulu jalan kaki, lihat orang mengayuh sepeda, andai aku punya sepeda, tidak sepayah ini aku harus berjalan kaki. Allah berikan rezeki sepeda. Tatkala dia mengayuh sepedanya, dia lirik orang yang naik motor. Andai kan aku punya motor, maka aku nggak perlu mengayuh lagi sepeda. Allah berikan motor itu, bersyukur enggak. Dia tatkala naik motor, dia lirik orang yang naik mobil. Andai kan aku punya mobil, nggak lagi kepanasan dan kehujanan, nggak masuk angin, diberi mobil, dia lirik lagi. Kenapa? Tiba-tiba mobil berhenti karena ada kereta api lagi mau lewat. Si stop. Andai kan aku punya kereta pribadi, pasti nggak pakai di stop. Iya. Nah kalau semua orang punya kereta api pribadi kan susah. Iya. Masing-masing punya stasiun. Nah inilah realita manusia dengan realitanya seperti ini. Manusia dengan sifatnya seperti ini. Nggak pernah tercukupi, nggak pernah terpuaskan. Abum. Maka apa itu? Islam mengajarkan apa? At-targhib fil qanaa'ah. Untuk bersifat qanaa'ah. Maka tatkala kita berbicara tentang materi duniawi, lihat orang yang di bawah kita. Alhamdulillah, saya masih tidur di atas ranjang, di atas kasur empuk. Sementara ini tidur di emperan toko. Alhamdulillah. Jangan melihat orang yang rumahnya gedung mewah, pasti kita akan kurang. Tapi melihat orang-orang yang sukses dalam hal keakhiratan, kita boleh lebih. Kapan aku bisa seperti orang ini? Bahkan lebih dari orang ini. Dalam hal sholat, dalam hal suluk, dalam hal akhlak, dalam hal keagamaan, dalam hal keakhiratan. Kita boleh berlomba dengan orang lain. Itulah qanaa'ah. Wa targhib fil qanaa'ah bima yasallallahu minal khair walau kana qalilan. Nah, bersikap menerima, mensyukuri apa yang sudah Allah takdirkan dari nilai-nilai kebajikan meskipun itu sedikit. Karena kita syukuri, maka yang sedikit itu akan cukup. Qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilu. Yang sedikit darimu akan mencukupi diriku kalau aku bersyukur. Tetapi yang sedikit darimu itu tidak bisa dikatakan sedikit. Paham ya? Itu untuk menciptakan qanaa'ah. Wa ta'fif amma la tad'u ilaihi al-hajah, dan bersikap apa itu? Punya harga diri. Ya, amma la tad'u ilaihi al-hajah, yaitu jika situasi dan kondisinya tidak memaksa mereka, ya, maka jangan pernah meminta-minta. Kecuali kalau memang tadi itu ada yang memaksa, keadaannya memaksa. Kalau enggak, Islam mengajarkan agar kita punya sikap atau harga diri yang tinggi, bukan tinggi hati, tapi harga diri yang tinggi. Ya, maka jadikan segala kebutuhan kita itu hanya kepada Allah. At-ta'fif. Ya. Dan wa ta'fifu amma la tad'u ila al-hajah amimma bi aidin nas. Apa yang dimiliki oleh orang. Ya. Jangan ada orang pakai cincin, dia dipuji-puji, ujung-ujungnya diminta. Nah, ini enggak bagus. Iya, misalnya begitu. Iya, bagus di mana? Nanti kalau sudah bosan, operkan ke saya. Ini enggak bagus sifat yang begitu tuh. Iya, kata Rasulullah, wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kalau engkau bisa bersikap zuhud terhadap yang dimiliki orang lain, orang akan bersimpati kepadamu. Tapi dikit-dikit minta, Wah, orang akan benci. Oh, ini orang
bisa cuma minta-minta saja. Asal orang lihat pakai apa dimintanya. Maka kata Rasulullah SAW, wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah, tahan diri, tahan emosimu untuk tidak meminta-minta dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain pasti akan menyukaimu. Itu resep untuk disukai oleh orang. Wa an yastaghniya bi su'alillahi min fadlih, dan agar seseorang itu merasa cukup hanya memohon kepada Allah dari anugerah-anugerah Allah. Cukup Allah yang maha kaya, nggak perlu orang lain, nggak perlu bantuan orang lain. Fa innahu yuhibbul mulihina fid du'a. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala itu menyukai hambanya yang terus-menerus memohon. Terus-menerus memohon. Terus-menerus memohon. Mulihin. Itulah mulih. Mulih itu yang terus-menerus tanpa bosan. Nah, Allah suka akan hal itu. Beda dengan manusia. Kalau manusia diminta sekali, oke. 2 kali sudah mulaian. 3 kali jenuh. Allah enggak. Makin sering, makin Allah suka. Orang ini kok nggak ada bosan-bosannya? Itu karena Allah suka. Meminta apa saja kepada Allah, itu Allah suka. Sampai dalam hadis Nabi, Allah itu suka untuk diminta-mintai sampai seseorang meminta jepit sandalnya. Jepit sandalnya putus. Ya Allah, jepit sandalku putus. Kata Rasul, Allah suka tipe-tipe manusia yang seperti ini. Kenapa? Karena orang ini mencerminkan ketergantungannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Sampai hal-hal yang kecil pun mintanya kepada Allah. Wannasu al-aksi, sementara manusia sebaliknya. Kalau sering dimintai malah marah, jenuh, bosan dan marah. Kama qala al-qail, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu akan murka kepada hambanya manakala hambanya meninggalkan untuk dia memintanya. Oh, aku nggak butuh. Terkesan sombong, sombong, nggak butuh. Maka dia lagi memohon-mohon kepada Allah. Nah, itu Allah murka. Wa bunayyu Adam, sementara kalau anak manusia, anak Adam, hina yusalu yaghdabu, dia akan marah kalau diminta-minta. Sebaliknya Allah akan murka, marah kalau hambanya meninggalkan untuk tidak meminta-minta. Itu mengesankan bahwa sang hamba nggak butuh, sombong. Fal makna, maka arti daripada idza sa'alta fas'alillah tadi itu adalah annaka idza ra'aita fi yadi ahadin minal mal ma a'jabaka wa tamihat ilaihi nafsuka fala tas'alhu ma fi yadihi wasta'in bi su'alillahi min fadlih an su'ali 'abdihi. Maka artinya, jika engkau melihat di tangan seseorang, pada diri seseorang, minal mal, dari materi duniawi ini, dari kekayaan, dari harta, ya, ma'ajabaka, yang membuat engkau takjub, engkau suka, takjub, terheran-heran, ada orang memakai mobil, ya, merek ternama, mulus, tertarik, ya, maka watamihat ilai nafsuk, lalu nafsumu pengen punya seperti itu, maka fala tas'alu ma fi yadihi, jangan engkau meminta apa yang dimiliki oleh orang itu, tapi hendaknya engkau mencukupkan dirimu dengan meminta kepada Allah. Maka slogannya para salaf kalau minta-minta itu, kalau ada, saya doakan agar seperti orang ini. Itu kenapa? Karena patokannya satu, as-saqi baqi. As-saqi baqi. Penganugerah itu masih tetap ada dengan anugerah-anugerahnya. Nggak pernah kosong, nggak pernah kehabisan stok. Mafhum? Maka minta saja. Karena patokannya as-saqi baqi. Wastagni bi su'alillahi min fadli an su'ali abdi, maka cukup kita memohonnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Fal haditsu irsyadun lil qanaah, maka hadis ini sebenarnya
arahan dari baginda Rasul untuk kita bersikap qanaah. Jadi nggak ada kaitannya dengan tawassul. Hadis ini murni arahan dari Rasul kepada umat untuk bersikap qanaah. Itu yang pertama. Wa tanazzu' 'anit tama', untuk menjauhkan sifat-sifat rakus, loba, tamak. Wa aina hadza min su'alillah bi anbiya'i wa awliya'i. Lalu hadis ini digiring dengan apa itu? Melarang-larang orang untuk memohon kepada Allah dengan mengandalkan para nabinya dan para wali-walinya. Jadi nggak ada hubungannya tuh, nggak ada korelasinya. Au su'al anbiya'i asy-syafa'ata lis-sa'ilin fi ma ja'alallahu syafa'atahum fihi alladhi huwa min aqwal asbabin najah. Atau dikaitkannya dengan memintanya para nabi-nabi syafaat bagi orang yang memohon syafaat kepada mereka. Ya, sebagaimana Allah jadikan syafaat mereka itu adalah sebagai sarana yang paling kuat untuk keselamatan mereka. Ya. Jadi ini tadi itu memelesetkan atau mendistorsi atau telah melakukan kebohongan terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Karena Rasul tidak pernah mengatakan hadis ini untuk tujuan seperti yang Anda pahami saat ini. Namun, tapi hadis ini murni Rasul sampaikan adalah untuk memberikan arahan kepada umat agar bersifat qanaah. Dan nggak ada hubungannya dengan tawassul dengan para nabi, dengan para solihin, dengan para aulia. Paham ya? Nah, itu kesimpulannya. Walakin al-insan idza raqibal hawa, itu masalahnya. Tetapi manusia itu kalau sudah ditunggangi oleh nafsu, idza raqibal hawa syatta bihi fi majalil auham. Jadinya dia ngawur, jalannya mengawur. Kenapa? Sedang ditunggangi oleh nafsu, maka akan bertindak ngawur. Syatta bihi fi majalil auham wa kharaja bihi an jadatil afham, maka dia akan keluar dari pemahaman-pemahaman yang benar. Nah, itulah uraian hari ini untuk hadis apa itu wa idza sa'alta fas'alillah. Mudah-mudahan paparan sederhana ini akan mampu menggugah kesadaran kita untuk kita memperbaiki nilai-nilai akidah kita dan nilai-nilai akidah saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa itu selalu dan senantiasa menjaga nilai-nilai akidah kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini jadikan oleh Allah ilmu yang barakah dan bermanfaat. Seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sukses, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bi sirril Fatihah.